A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum hamba-hamba Allah yang diridhai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di channel Hamba Allah Channel. Di kesempatan kali ini Hamba Allah Channel kembali untuk mengisahkan kembali kisah Islami yang mungkin dapat membuat kita semangat untuk berbuat baik dan beramal soleh. Nah, di kesempatan kali ini Hamba Allah Channel ingin mengisahkan sebuah kisah seorang laki-laki yang selamat dari siksa kubur berkat syafaat surat Al-Mulk. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Kita tahu keutamaan membaca surat Al-Mulk, keutamaan surat Al-Mulk dan mengapalnya setiap malam benar-benar menakjubkan. Surat yang berisi 30 ayat ini dapat memberikan syafaat bagi pembacanya hingga dipelihara dari siksa kubur. Apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilah surat Al-Mulk merupakan kabar gembira bagi umat muslim. Dikisahkan ada seorang laki-laki selamat dari siksa kubur berkat membaca surat Al-Mulk. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Inna surata fi Qur'ani salasina ayati syafa'at li sahibah hatta ghufirullah tabarakalladzi biyadil mulk." Yang artinya, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surah berisi 30 ayat dapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapatkan ampunan, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Al-Hafidz Ibnu Asy-Syakir dalam kitab Tarikh bab biografi Ahmad Ibnu Nasir Ibnu Zaid alias Abdullah Al-Quraish An-Naisaburi Al-Mukri Az-Zahid Al-Faqih, salah seorang yang berpredikat sikoh yang riwayatnya diambil oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, meskipun bukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, riwayat tersebut bercerita kisah seorang yang selamat dari siksa kubur karena dibela surat Al-Mulk yang dihafalnya. Kisah ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik Rasulullah SAW yang bersabda, "Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada suatu tidak seorang pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabarok atau surat Al-Mulk. Ketika laki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang. Maka surat Tabarok menghalang-halanginya sehingga malaikat itu berkata, 'Sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah dan aku tidak suka membuatmu tidak senang. Tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah syafaat darinya untuk dia.' Maka surat itu pergi menuju ke hadirat Allah lalu memohon, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku di antara kitabmu. Lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api? Sedangkan aku berada dalam tengkukannya, sedangkan aku berada di dalam rongganya. Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu.' Allah berfirman, 'Aku lihat engkau marah.' Surat menjawab, 'Sudah seharusnya aku marah.' Maka Allah berfirman kembali, 'Sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya.' Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat penanya. Lalu laki itu bangkit dalam keadaan senang hati
mati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, "Selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku. Dan selamat datang dengan dada ini. Barangkali dada ini dipakai untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku." Surat itu menghiburnya di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas bin Malik melanjutkan, setelah Rasulullah SAW menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun baik anak kecil atau orang dewasa atau budak atau orang yang merdeka melainkan mempelajarinya dan menghafalnya. Dan Rasulullah SAW menamainya dengan sebutan Al-Mudijiyah atau surat yang menyelamatkan. Dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata kepada seorang, "Maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang membuatmu gembira?" Lelaki itu menjawab, "Tentu saja mau." Ibnu Abbas mengatakan, "Bacalah surat Al-Mulk dan ajarkanlah kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baitmu yang masih anak-anak dan juga semua tetanggamu. Karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini adalah surah yang menyelamatkan dan yang mendebat atau membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Tuhannya dan memohon kepadanya agar menyelamatkannya dari azab neraka dan juga menyelamatkan penghafalnya dari siksa kubur." Nah, itulah sebuah kisah yang mana pemuda yang baru saja meninggal atau yang sudah meninggal yang kebiasaannya itu suka atau menghafal atau membaca surat Al-Mulk, dan di kemudian itu surat Al-Mulk itu membela penghafalnya agar tidak diazab oleh siksa kubur. Nah, bagi kita semoga dari kisah ini menjadi suatu motivasi untuk kita beribadah lebih banyak lagi, terutama membaca surat Al-Mulk setiap malam, dan semoga kita yang membacanya mendapatkan syafaatnya juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.